Penyaluran insentif kepada para tenaga medis COVID-19 belum disalurkan sepenuhnya oleh Kementerian Kesehatan, sebab sejumlah fasilitas kesehatan terkait belum mengajukan usul pemberian insentif. Berikut wawancara jurnalis Jawpos TV Nurul Hatimah dan juru kamera Novaldi. Hingga saat ini insentif bagi tenaga medis yang menangani COVID-19 belum tersalurkan sepenuhnya oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan. Untuk memperbincangkan hal tersebut, saat ini telah bersama saya Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Harif Fadilah. Halo Pak Harif, apa kabar? Baik, Pak Nurul. Oke, Pak Harif, ini kan belum lama ini Presiden Joko Widodo baru saja menegur para menterinya nih untuk segera mencairkan insentif bagi tenaga medis yang memang menangani COVID-19. Nah, tanggapan dari Pak Harif sendiri terkait hal tersebut bagaimana, Pak? Ya, pertama kita dukung Pak Presiden untuk melakukan langkah-langkah itu karena memang ini menjadi perbincangan di halayak. Yang kedua adalah saya kira kami juga intens pertemuan dengan Kementerian Kesehatan, termasuk kemarin kita juga ada seminar bersama Kemkes untuk hal ini, dan Kemkes memberikan informasi dari evaluasi pemberian insentif ini. Dari 5,9 triliun itu baru 4,5% realisasinya. Dan realisasinya baru segitu itu dikarenakan ternyata ini yang uniknya adalah dari 830 sekian rumah sakit yang berhak itu baru 44% yang mengusulkan. Masalahnya di situ. Mungkin Kemkesnya sudah siap, tetapi Fasiankesnya itu belum siap. Artinya ada 56% rumah sakit yang tidak mengusul. Yang sudah mengusul saja belum tentu belum dikucurkan, apalagi yang belum mengusul. Nah, ini memang unik kejadian ini gitu. Kemudian untuk di Dinas Kesehatan itu hanya 20,4% yang mengusulkan dari seluruh dinas kesehatan yang terdampak Covid. Kemudian Puskesmas itu baru 20,9% yang mengusulkan. Nah, dari mereka yang mengusulkan itu 40%-nya itu perlu perbaikan dokumen. Dari atas turun lagi ke bawah, nanti naik lagi ke atas. Nah, itu prosesnya jadi lama. Nah, jadi saya kira ini bukan terletak pada Kemkes semata, tetapi justru malah yang penting yang mengusulkan itu tidak melakukan usulan. Kenapa? Karena mereka harusnya punya pegawai, ya harusnya sensitif untuk segera mengusulkan insentif ini agar ini cepat keluar. Karena kalau tidak diusulkan, ya kita paham siapa yang mau diberikan, berapa jumlahnya, kita nggak tahu. Kira-kira begitu, Mbak Nurul. Itu kenapa belum mengusulkan, Pak? Mungkin ada informasi terkait hal tersebut. Itu yang kami juga tidak paham ya. Nah, bahkan soal santunan saja, PPNI berkirim surat kepada institusi rumah sakit yang ada perawatnya yang wafat. Untuk apa? Meminta mempercepat pengusulan dan syarat-syarat. Sampai seperti itu supaya kami bisa memfasilitasi percepatan ini sebenarnya. Tadi kan Bapak sempat menyebutkan 40% itu sudah mengajukan, sudah mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan, namun dikembalikan karena ada perbaikan berkas. Nah, sebenarnya prosedurnya itu seperti apa sih, Pak? Iya, kan pertama kan harus ada pengajuan dari pimpinan Fasiankes, itu antara lain rumah sakit, dinas kesehatan, kemudian puskesmas. Nah, itu mereka melengkapi dokumen-dokumen. Dokumen itu banyak, ada beberapa poin, antara lain surat tugas, kemudian ada surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak. Nah, itu masing-masing rumah sakit. Kemudian ada hasil lab dan sebagainya, KK, KTP, nomor rekening dan sebagainya, banyak sekali. Nah, ini yang harus mereka kumpulkan dan kemudian diserahkan kepada, kalau dulu bertingkat, dari dinas kesehatan, dari rumah sakit di daerah ke dinas kesehatan kabupaten kota, dinas kesehatan provinsi, baru ke Kementerian Kesehatan. Kembalinya juga verifikasinya lagi begitu. Jadi ini prosesnya memang panjang, ya. Dan kenapa panjang? Saya bertanya juga kepada mereka bahwa saat ini kan memang pertanggungjawabannya harus benar. Jangan sampai nanti ada yang tidak melayani COVID terus masuk dalam daftar, kan gitu. Seperti itulah kira-kira ya. Sehingga terjadi temuan-temuan dan mereka harus bertanggung jawab. Itu kekhawatiran dari Kementerian Kesehatan gitu. Oke. Pak, kemarin kan juga Presiden Jokowi dalam pidatonya sempat meminta agar prosedur itu dipangkas agar lebih cepat dalam penurunannya. Apakah sudah ada perubahan, Pak? Iya, betul. Yang kita rasakan juga karena prosedurnya ribet begitu ya. Nah, hari ini saya baru mendapatkan informasi dan dapat forward revisi terhadap Permenkes tentang insentif dan santunan itu. Nah, saya baca sepintas ada penyederhanaan daripada prosesnya. Nah, mudah-mudahan dengan Permenkes yang baru ini bisa lebih cepat prosesnya.
Ya, karena ada penyederhanaan, hanya ada beberapa verifikasinya satu tingkat saja, kemudian ke Kementerian Kesehatan, sudah itu kembali lagi. Dan mudah-mudahan ini bisa mempercepat proses ya. Dan ditambah lagi dengan yang selama ini yang kekhawatiran kita kan pada teman-teman yang melayani COVID tapi di sektor swasta yang tidak ditunjuk oleh Menteri Kesehatan maupun Gubernur. Nah, itu mudah-mudahan ya, saya belum membaca ada kepastiannya. Mudah-mudahan bisa tertampung juga teman-teman di rumah sakit swasta. Iya. Karena mereka juga turut menghadapi resiko yang sama ya Iya, Pak ya? Iya, menghadapi risiko yang sama. Dan BPN ini pernah berkirim surat tentang hal ini kepada Menteri Kesehatan agar dipertimbangkan pada mereka-mereka yang tidak di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menkes maupun Gubernur untuk bisa mendapatkan insentif juga. Sudah ada informasi Pak, kira-kira kapan bisa mulai disalurkan insentif ini? Beberapa yang sudah disalurkan. Tadi yang saya sampaikan itu kurang lebih ada sekitar 20%-an perawat sudah mendapatkan itu. Ada di beberapa daerah juga ada. Ya, ada beberapa daerah, kemudian di rumah sakit yang rujukan ya di Jakarta, tapi belum semua memang. Bahkan saya mendapat informasi ada rumah sakit yang dananya sudah turun dari Kemkes ke rumah sakit, tapi rumah sakitnya belum mendistribusikan. Sedang memverifikasi lagi di bawahnya kan gitu. Nah, mudah-mudahan tidak ada potongan-potongan kecuali pajak. Karena memang pandemi ini juga belum selesai ya Belum Pak selesai, ya? iya. Masih harus dihadapi. Oke baik, terima kasih Pak Harif Fadila. Demikian perbincangan kami dengan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Nurul Khotimah, Devri Novaldi, Jawa Post TV.